Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat berbagi sekalian, kali ini saya akan berbagi tentang konsep dasar pelajaran biologi kelas 12 semester ganjil, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yuk kita mulai. Apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Silakan sobat berbagi amati kedua gambar berikut ini. Adakah sesuatu yang berubah? Ya, mulai dari biji, kemudian berkecambah, kemudian tumbuh, dan akhirnya dia menjadi tumbuhan yang dewasa yang sudah berbunga dan dapat menghasilkan biji. Sedangkan pada manusia, mulai dari bayi dia akan tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa produktif, dan menjadi orang tua yang sudah sepuh. Sebetulnya perubahan ini dinamakan dengan pertumbuhan, karena perubahan ini bersifat biologis yang terjadi perubahan baik dalam bentuk ukuran, tinggi, berat, dan dapat dihitung dengan menggunakan alat ukur hitung karena yang berubah adalah secara kuantitatif atau dapat dihitung. Apakah sobat berbagi pernah melihat bahwa tumbuhan yang sudah tua seperti ini, kemudian dia mengecil lagi menjadi biji? Tentunya tidak akan pernah melihat bahwa ada tumbuhan yang sudah tua, kemudian dia menciut, kemudian menjadi biji kembali. Atau seorang kakek ini dia menjadi bayi kembali. Itu tidak mungkin, karena di dalam pertumbuhan itu bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali ke dalam keadaan semula. Kalau tadi pertumbuhan adalah yang berubahnya bersifat kuantitatif, sedangkan pada perkembangan yang berubahnya itu adalah bersifat kualitatif. Artinya yang berubah itu adalah tingkat kemampuan berpikir, kematangan, dan kedewasaannya itu akan sejalan dengan bertambahnya usia. Jadi semakin bertambah usia, maka kedewasaannya akan semakin bertambah. Itulah yang dinamakan dengan perkembangan. Karena yang berubah dari perkembangan ini sebetulnya adalah bagian mentalnya. Tetapi kita sering lihat bahwa tingkah laku dari orang tua yang sudah sepuh ini bisa seperti anak-anak kembali. Karena pada perkembangan bersifat reversible, artinya dapat kembali dalam keadaan semula. Sehingga kalau kita bedakan antara pertumbuhan dan perkembangan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Di mana pertumbuhan itu adalah terjadinya perubahan fisik secara biologis dengan adanya pertambahan jumlah dan ukuran sel, termasuk juga volume, bobot, dan massa sel yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur dengan menggunakan alat bantu hitung, baik dalam bentuk satuan sentimeter, meter, gram, atau kilogram, dan lain-lain, dan bersifat irreversible. Sedangkan perkembangan yang berubah itu adalah mentalnya atau psikisnya, yaitu untuk menuju kepada kedewasaan atau kematangan mental, dan bersifat kualitatif. Artinya tidak dapat diukur dengan menggunakan alat bantu hitung, tetapi harus menggunakan alat ukur khusus seperti psikotes dan bersifat reversible. Baik, sekarang kita lihat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita lihat dulu adalah anatomi biji. Untuk tumbuhan monokotil diwakili oleh tumbuhan jagung dan dikotil diwakili oleh tumbuhan kacang merah. Ini sebetulnya adalah buah jagung, bukan biji jagung. Karena biji jagung sebetulnya adalah kalau kita makan jagung, maka kalau kita pijit akan keluar bagian yang kecil, itu sebetulnya adalah bijinya yang terdiri dari satu keping biji. Keping biji dinamakan dengan kotil atau kotiledon. Karena dia memiliki satu keping biji, maka dinamakan dengan monokotil. Berbeda dengan kacang merah ini, dia memiliki dua kotil, sehingga dia dinamakan dengan dikotil, karena memiliki dua kotiledon. Baik pada monokotil maupun pada dikotil, di dalamnya terdapat embrio. Jadi ini adalah embrio, ini adalah embrio, di mana pada embrio ini ada yang dinamakan dengan plumula sebagai calon daun dan juga batang. Ada juga yang dinamakan dengan radikula sebagai calon akar. Bagaimana halnya dengan tipe perkecambahan? Tipe perkecambahan itu ada dua. Ada yang dinamakan dengan hipogeal, hipo artinya bawah, geal artinya bumi dari kata geo. Dan ada yang tipe epigeal, epi artinya sisi luar atau ujung,
Geal dari kata geo artinya adalah bumi. Nah, umumnya pada dikotil, tipe perkecambahannya adalah hipogeal. Artinya bahwa kotil ketika terjadi perkecambahan akan tetap berada di dalam tanah. Tetapi pada dikotil umumnya adalah epigeal, yaitu perkecambahan dengan kotil yang diangkat ke atas tanah. Jadi ini adalah kotilnya nih, diangkat ke atas tanah, sehingga menimbulkan ada batang di bawah kotil, dinamakan dengan hipokotil, dan batang di atas kotil dinamakan dengan epikotil. Sehingga kita bisa bedakan kalau pada dikotil itu terdiri dari epikotil dan hipokotil. Sedangkan batang pada monokotil itu hanya epikotil saja. Baik, sekarang kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada yang dinamakan dengan faktor internal dan ada yang dinamakan dengan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor intraseluler atau di dalam sel, yaitu terdiri dari gen, dan juga faktor interseluler atau antar sel. Ini merupakan hormon tumbuhan atau disebut juga dengan fitohormon yang terdiri dari auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, dan asam absisat, dan juga kalin. Sedangkan faktor eksternal itu juga disebut dengan ekstraseluler atau dengan faktor lingkungan, yaitu terdiri dari sinar matahari, suhu, pH, nutrisi, kelembaban, air, salinitas, udara, dan lain-lain. Yuk kita bahas satu persatu tentang faktor eksternal. Sinar matahari tentunya digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Tetapi ketiadaan sinar matahari, terutama dalam proses perkecambahan, akan mengakibatkan etiolasi. Apa itu etiolasi? Etiolasi adalah pertumbuhan cepat pada tumbuhan yang tumbuh dalam keadaan gelap, sehingga tampak pucat karena tidak memiliki klorofil yang cukup. Lamanya penyinaran pada suatu tumbuhan itu mengakibatkan adanya fenomena yang dinamakan dengan fotoperiodisme, terutama dalam proses pembungaan. Jadi ada tumbuhan yang akan berbunga ketika penyinarannya kurang dari 12 jam. Maka tumbuhan ini dinamakan tumbuhan berhari pendek. Misalnya adalah tumbuhan dahlia, stroberi, aster, dan krisantinum. Tetapi ada juga tumbuhan bisa berbunga kalau panjang penyinarannya adalah lebih dari 12 jam. Biasanya itu adalah tumbuhan gandum, kentang, bayam, dan selada. Tetapi ada juga tumbuhan yang tidak tergantung kepada panjang penyinaran ketika dia akan melakukan pembungaan. Faktor yang lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan yaitu adalah suhu dan pH. Setiap tumbuhan memiliki suhu dan pH yang optimum masing-masing, tergantung kepada jenis tumbuhan tersebut. Kemudian, faktor nutrisi juga tidak kalah pentingnya untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Faktor nutrisi ini terdiri dari makronutrien atau disebut juga dengan unsur hara makro, terdiri dari C, H, O, N, S, P, K, Ca, dan Mg. Dan yang kedua adalah mikronutrien atau disebut juga dengan unsur hara mikro, mulai dari Fe hingga nikel. Kelembaban air dan salinitas serta udara merupakan faktor eksternal yang tidak kalah pentingnya dalam proses pertumbuhan pada tumbuhan. Baik, sekarang kita coba untuk membahas contoh soal yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Ananda Ani berusia 3 tahun belum dapat melakukan perhitungan perkalian 4x4. Berbeda dengan Ananda Saleh yang berusia 12 tahun yang sudah dapat menjawab perhitungan perkalian tersebut. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan tersebut dipengaruhi oleh tingkat. Tentunya di sini kita lihat bahwa Ananda Ani yang baru 3 tahun, kalau dilihat secara fisik, pasti akan lebih kecil dibandingkan dengan Ananda Saleh yang sudah 12 tahun. Dan kecakapan Ani itu akan lebih rendah dibandingkan dengan kecakapan Ananda Saleh. Karena Ananda Saleh sudah 12 tahun sehingga dia akan lebih memiliki pengalaman untuk melakukan pemecahan dalam perkalian 4x4. Oleh karena itu, jawaban yang benar di sini B, perkembangan. Karena di sini menunjukkan kecakapan antara Ani yang berusia 3 tahun
dengan kecakapan Nanda Saleh yang sudah berusia 12 tahun. Contoh soal berikutnya adalah pertumbuhan pada tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini yang merupakan faktor eksternal adalah kecuali, ini sangat mudah sekali, tentunya air, salinitas, sinar matahari, dan pH merupakan faktor eksternal. Jadi jawabannya di sini adalah A. Fitohormon merupakan bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara internal. Untuk mengakhiri pembahasan ini, silakan sobat berbagi semua untuk melakukan percobaan berikut, yaitu dengan menyiapkan 7 buah pot kecil yang terbuat dari gelas air mineral yang sudah dipotong pendek, kemudian sungkup sebanyak 5 buah yang sudah dicat dengan menggunakan cat hitam. Untuk sungkup nomor 5 diberi lubang dengan ukuran 2,5 x 2,5 cm pada bagian sisi tengah dari sungkup ini. Sedangkan pada sungkup nomor 6 diberi lubang pada bagian sisi atas dengan ukuran yang sama seperti pada sungkup nomor 5. Dan sungkup nomor 7 diberi lubang pada bagian atapnya dengan ukuran yang sama seperti pada sungkup yang lainnya. Setelah sungkup dan pot tersedia, maka isilah pot dengan menggunakan kapas sebagai media tanam. Kemudian, tanamlah biji kacang hijau sebanyak masing-masing 3 butir untuk setiap pot. Dan lakukan percobaan ini selama 1 minggu. Silakan lakukan percobaan ini, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetaplah berbagi, semoga amal kita tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.